organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. Tetapi kalau ideologinya masih sama, Pancasila, saya kira kita bisa bersama-sama membangun negara ini. Pengamat mengatakan, setelah FPI buzzer serang DIN untuk menstigma bahwa Muhammadiyah itu radikal. Kalau Bung Rocky jadi presiden, apa yang Bung Rocky lakukan terhadap pengkritik Bung Rocky? Kekuasaan itu sedang menyembunyikan kejahatan. Jadi mereka yang menunggu delik ini masuk kelompok mana ini? Itu masuk partai buzzer sejahtera. Pekerjaan yang paling buruk di dalam hidup manusia itu adalah menjadi buzzer, karena dia sekaligus dungu, sekaligus jadi pengendus, sekaligus jadi budak. Tetapi kesannya, konotasi di mata orang buzzer itu adalah negatif karena orang bayaran untuk menyampaikan sesuatu dari orang lain. Tapi kalau yang disampaikan itu adalah sesuatu yang baik, promosi dan macam-macam, saya pikir nggak ada masalah. Tapi ketika yang disampaikan itu adalah fitnah, namimah, riba, apalagi untuk membunuh karakter orang. Orang ketika mengkritik bukan substansi kritiknya yang dikejar, tapi orangnya yang dibunuh karakternya. Ya, kita kan kalau imbang antara apple to apple dengan orang yang sama-sama ngerti, kita diskusikan nyaman. Tapi kan dihadapi ini kan anonim, sudah gitu ngomongnya sarkas atau tulisannya sarkas. Demikian juga membuat kita nggak nyaman, karena mungkin bagi tokoh tertentu merasa nggak levelnya karena dia sering mengkritik, bersuara kritis gitu loh. Padahal kritiknya itu kalau tokoh saya yakin tidak pernah mencaci orangnya, tapi pada kebijakannya. Nah, dipahami mengkritik itu adalah orang yang benci, padahal mengkritik itu adalah cinta. Jadi kritik itu sebenarnya amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, kalau kebaikan disampaikan adalah ma'ruf, kalau yang kita ingin cegah adalah mungkar. Pengamat mengatakan, setelah FPI buzzer serang DIN untuk menstigma bahwa Muhammadiyah itu radikal. Pengamat politik Nazar El-Mahfuzi mengomentari pelaporan tokoh Muhammadiyah DIN Samsudin oleh Gerakan Anti Radikalisme atau GARI-TB ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN dengan tuduhan terlibat radikalisme. Setelah FPI buzzer FRP yang menyerang tokoh Muhammadiyah seperti DIN Samsudin dengan tudingan radikal. Menurut alumni Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini, tudingan radikal terhadap DIN Samsudin sudah bisa mengarah ke tokoh Muhammadiyah lain seperti Anwar Abbas, Amin Rais, Husnul Maria, Muhyiddin Junaidi maupun yang lain yang selama ini kritis terhadap pemerintahan Jokowi. Menurut Nazar, Gerakan Anti Radikalisme atau GARI-TB yang menuding DIN Samsudin radikal dan melaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara atau KSN justru memunculkan kegaduhan. Nazar juga mengatakan opini publik khususnya di media sosial menolak keras DIN Samsudin dikaitkan dengan radikal. Upaya menstigma radikal DIN Samsudin maupun tokoh Muhammadiyah lainnya, kata Nazar, juga pernah dialami tokoh-tokoh Islam lainnya, Ustadz Bahtiar Nasir atau Ustadz Tengku Zulkarnain maupun para tokoh petinggi FPI. Ketika buzzer mengkritik ulama, mungkin follower ulama tidak begitu banyak di dunia maya. Ketika buzzer menyerang kritikus atau ya seperti Bung Rocky Gerung, mungkin tidak sebesar viewer, follower komika, karena mereka artis, mereka banyak pengikut, banyak. Apa yang terjadi sebenarnya? Buzzer itu kan dia seharusnya, paling nggak dia mampu bikin klasifikasi siapa yang efektif untuk diserang itu. Kalau dia pakai otak, dia serang satu tokoh, akarnya, maka pohonnya goyang. Pohonnya rubuh, dahannya kering, lalu daunnya gugur. Ini dia serang daun, akarnya masih kuat. Kan itu buzzer yang nggak punya IQ kan. Jadi dia capek serang kiri kanan, dia serang ulamanya diamin aja tuh, nggak terganggu dengan soal-soal begituan. Dia sering kritikus, ya kritikus juga anggap ini ngapain ngeladenin buzzer. Akhirnya dia sering komika, yang adalah daun gitu. Dan nyerang daun itu percuma karena daun itu bergoyang. Kalau dia serang akar, buzzer ini menyerang akar, bisa pohon itu tumbang. Tapi kalau nyerang daun, itu komika makin senang tuh. Dia akan berbalik lagi tuh. Daun itu lentur, karena itu nggak begitu diserang. Ya udah, dia lambai-lambai aja si buzzer, dia pusing. Kan komika yang kemarin diserang akhirnya, ya. Kalau mereka berakal, semestinya apa yang diserang? Akar itu apa yang Bung Rocky maksudkan akar?
kan dia mesti nyari bagian paling kuat dari oposisi itu. Tapi dia nggak bisa temuin, karena oposisinya udah bersama-sama dia juga kan, udah masuk ke dalam. Jadi dia frustrasi sebetulnya. Dia nyari akar, akarnya ada di situ. Dia serang akar di dalam istana, ya istana yang runtuh kan. Jadi benar-benar Basir itu terjebak karena ketidakmampuan untuk membaca mana substansi, mana yang sekedar gejala. Jadi itu sialnya buzzer Indonesia itu, buzzer Melayu kan begitu jadinya. Ada slogan revolusi mental. Sebetulnya yang tepat revolusi mental atau revolusi akal sehat, Bung Rocky? Revolusi mental itu peralatan setelah revolusi akal sehat itu. Jadi dia mesti tahu dulu bahwa semua revolusi yang kita sebut perubahan itu pertama-tama perubahan di akal. Nah kalau yang mau revolusi mental akalnya nggak sehat, itu artinya revolusinya juga pasti mental, bukan mental jadinya. Revolusinya mental balik. Dan sekarang kita lihat revolusi mental itu mental balik pada pembuat gagasan itu. Kan terlihat dalam hari ini defensif, sikap defensif. Jadi tidak terasa bahwa slogan itu berisi kan, semua orang bicara revolusi mental dan isinya kosong karena revolusi yang tidak dituntun dengan akal pikiran dia betul-betul jadi retorika aja. Kalau kita mau revolusi dengan akal sehat, kita mesti manfaatkan fasilitas pedagogi, mendidik rakyat, memberi rakyat kepercayaan diri. Tapi kalau revolusinya sekedar diucapkan sebagai slogan, dia jadi demagogi, bukan pedagogi. Jadi berbusa-busa ngomong, tetapi point of view-nya tidak ada. Padahal revolusi selalu dituntun oleh paradigm, oleh point of view. Nah, pemimpin yang nggak punya point of view, dia akan kelabakan untuk lihat mana sebetulnya elemen paling strategis untuk memulai satu revolusi mental. Nah, saya dulu berpikir revolusi mental itu artinya mempersiapkan publik dengan kecerdasan sesuai dengan perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Kan konstitusi cuma perintahkan dua hal pada presiden, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Nah, di situ sumber revolusi mental tuh. Yang terjadi enggak, kecerdasan bangsa merosot terus karena jalan pikiran tidak dibangun, yang dibangun jalan tol, itu buruk sekali kan. Juga kesehatan masyarakat tidak dijaga karena dana sosial itu dialihkan untuk dana infrastruktur dan pemenuhan akumulasi ekonomi. Jadi dua soal itu yang seharusnya jadi target dari revolusi mental, kecerdasan bangsa dan kesehatan publik tidak dijalankan oleh yang mendapat amanah dari rakyat.